Halo semuanya, selamat datang kembali di Friday FOMO Session. Kali ini episode 16. Kita kedatangan seorang tamu. Beliau. Boleh. Seorang pengajar, dosen, terus content creator ya kan? Sama entrepreneur juga ada Mbak Tias Nastiti. Halo, apa kabar Mbak? Halo, baik alhamdulillah. Mas Abe gimana kabarnya? Sehat. Oke. Makasih Mbak ya sudah mau memenuhi undangan kita Iya. ke sini. Pasti, pokoknya kalau ada lokal kreator yang mau kolaborasi, senang banget sih. Ini lagi ditunggu-tunggu malah. Kapan aku diundang? Enggak bercanda. Baru sekarang nih diundang. Iya. Gimana Mbak, sibuk apa? Sekarang sibuk ngajar sih masih. Cuman udah tatap muka? Belum dong. Jadi udah 1,5 tahun dari aku tuh pertama kali COVID booming. COVID booming. Ya, bener kan COVID booming. Jadi tren. COVID lagi jadi tren itu bulan Maret ya 2019. 2020. Ya, Itu udah langsung karena kan memang kalau edukasi langsung ya karena kan dia memungkinkan banyak interaksi jadi langsung off sampai sekarang. Jadi nggak pernah ngantor. Masuk lagi kapan Mbak? Nah itulah nggak tahu. Tapi kalau semua dosen sih, kalau di kantor aku semua dosen udah vaksin. Oke. Jadi tinggal nunggu mahasiswanya aja kapan kan gitu ya. Jadi moga-moga segera lah ya. Gitu. Mbak Tias ini di UISI, UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi kampusnya kampus BUMN. Benar, Semen Indonesia. Namanya sekarang Semen Indonesia. Gitu. Jadi dosen berarti udah 2 tahun? Oh enggak dong, 3 tahun. Itu kan pas pandemi doang. Aku dari dosen udah dari 2016. Oh, udah dari 2016. Dari 2016, jadi lulus S1 langsung jadi dosen. Lanjut S2 dong. Dosen itu syaratnya S2, benar-benar. Harus S2. Terus ya pas S2 kan sebenarnya fokusnya bisnis waktu itu. Karena kan aku memang anak DKV juga kan. Iya. Jadi udahlah pengen bisnis, cuman kok bosen ya, mungkin karena mungkin waktu itu ya adalah tantangan sini sana gitu kan, kepikir pengen challenge baru, ayo udah deh sekolah coba, tapi emang gak kepikiran jadi dosen. Awalnya gak kepikiran jadi dosen? Sama sekali. Karena aku memang sebenarnya passionnya lebih ke bisnis. Oke. Gitu, pedagang lah ya. Kubis namanya, kuliah bisnis gitu kan. Terus kebetulan mama aku dosen, gak tahu kenapa ya, mungkin tiba-tiba terinspirasi banget dari mama gitu, ambil S2. Dapat tawaran tapi bukan kampus negeri gitu ya, ini kampus baru kan, kampus UISI kan memang baru 6 tahun juga, jadi pas itu berarti angkatan pertama gitu, jadi ditawarin mau nggak gitu karena mereka punya DKV gitu. Ya udahlah iseng-iseng dia, dan itu pun masih S2 AB ceritanya, jadi masih sekolah nyambi. Nah jadi aku mikirnya paling nanti kan diterimanya gitu kan, ternyata udah diterima. Jadi rada struggling juga sih waktu itu dari Bandung, kan aku S2-nya di ITB kan. Di Bandung pulang sebulan ke sini ngajar, balik lagi ke sana gitu. Jadi ya lumayan bolak-balik. Cuman ya seneng sih karena dapet duit kan. Udah mikir lumayan lah ya gitu. Dan mereka pun sangat baik gitu. Maksudnya udah enggak apa-apa ngajarnya sebulan sekali gitu. Pokoknya habis lulus harus langsung ke sini. Di Jeep gitu ya, apa namanya? Di booking. Di booking. Wanita booking ya. Wow. Jadi ya gitu. Ini udah tahun ke-5 ya? Tahun ke-5, alhamdulillah. Nah, Mbak Tia sendiri selama 5 tahun ini bener gak kalau misalnya era pandemi ini paling struggle nih dalam hal ngajar ya? Jadi dosen? Karena kan harus online segala macam. Benar. Kayak seolah-olah gampang gitu ya. Iya. Tapi ternyata pas dijalanin enggak segampang itu gitu. Orang aku aja mahasiswa offline aja sering bolos. Kamu masih kuliah? Enggak, dulu. Oh dulu. Dulu pas jadi mahasiswa aja sering offline aja bolos gitu gimana ya. Kalau online? Banget AB. Makanya aku benar-benar ngerasa kayak wah gila ya, ternyata dengan adanya teknologi pun itu belum tentu membantu. Iya kan? Mungkin membantunya ya tetap terlaksana gitu, tapi secara outputnya beneran bisa sebagus itu apa enggak? Sebagus kalau offline apa enggak? Benar gitu. Offline aja belum tentu bagus kan tadi kata Abi kan gitu. Jadi lumayan challenge sih sebenarnya gitu. Karena pasti yang akan disoroti itu adalah pendidiknya. Yes. Karena kan pasti pendidik bilang, ya kalau misalnya nih mahasiswa nggak into di kelas online gitu ya, harus bikin yang gimana caranya? Menarik dong gitu. Nah, gimana caranya gitu kan? Kita aja udah ngomong sedemikian rupa ya, mahasiswa tetap aja kadang kita nggak tahu nih dia ngapain. Nah, terus ada cerita lucu lagi karena kan selama pandemi ini kan kebetulan tiba-tiba aku suka ngonten ya kan, mainlah TikTok. Nah di TikTok itu tiba-tiba aku kayak melihat betapa fakta-fakta mahasiswa zaman now yang kayak tiba-tiba dia tuh pakai patung. Patung apa?
Patung, jadi di depan kamera gambarnya dia. Iya. Dan itu beneran, jadi dia rekam terus dia kayak pura-pura suaranya kemeresek supaya nggak bisa dijawab gitu. Teknik untuk mengelabui. Dan aku malah ketahuan gara-gara aku sekarang nonton di TikTok. Jadi kayak, hah, bisa ya kayak gini ya gitu. Jadi salah mereka upload di TikTok gitu ya. Iya gitu, dan ketahuan. Dosen online kan gitu ya. Udah, akhirnya lucu sih, tapi menurut aku ya ini suatu tantangan tadi. Tapi juga apa ya? Menurut aku bisalah disiasati gitu sebenarnya. Kalau aku pribadi kalau ditanyain lebih enjoy mana? Aku enjoy sekarang sih sebenarnya. Malah kenapa enjoy online? Karena menurut aku ternyata setelah online ini bisa dilakukan, ya memang mungkin butuh yang namanya adaptasi. Penyesuaian kan butuh waktu ya. Cuman menurut aku apa ya, Abe, jadi kayak aku bisa nyambi gitu. Nyambi yang lain. Bener gitu. Cuman ya kalau nanti diminta offline ya catat juga sih. Tadi Mbak Tia sudah sempat singgung selama pandemi ini bikin konten TikTok ya. Iya. Kemarin kan aku sempat kepo nih ceritanya kan. Ya kan, konten-kontennya kan banyak dan membahas tentang masalah-masalah perkuliahan lah ya. Perkuliahan. Nah, menurut Mbak Tias, Mbak Tias kan bisa dibilang dosen muda lah ya. Sudah masih muda dong. Iya dong, ya muda. Itu dosen muda itu apa namanya? Menjadi pengajar, kenapa kita harus mengikuti tren? Kalau sekarang tren sosmed nih, ya kan? Buat Mbak Tia sendiri itu implikasinya apa di pekerjaan Mbak Tia? Jadi ini sebenarnya agak mungkin panjang ya kalau diceritain ya. Cuman kan aku itu jadi dosen di umur mungkin 26 ya, 25-26 ya. Sekarang udah tua ya. Nah, sekarang masih tetap muda dong. Seumuran Abil lah ya, anggap aja gitu ya. Jadi maksudnya gini, ketika aku waktu itu di umur 25 jadi dosen, gapku ke mahasiswa tuh masih cuma 2 tahun, 3 tahun kan. Jadi kan aku kelahiran tahun 90, mereka kelahiran 92, 93 gitu. Masih nyambung ngomong masih gitu dekat. Kan, masih dekat gitu. Nah sekarang jebret tahun 2021, aku umur sekian, mahasiswa aku umur 20, beda udah 10 tahun nih. Yeah. Lumayan PR-nya. Jadi maksudnya ketika kita berusaha misalnya nih masalah di kelas aja, kan tipikal orangnya juga santai kalau ngajar ya, kadang pakai jokes gitu. Kalau yang zaman dulu ketawa, yang anak-anak zaman now nggak ngerti nih, nggak paham, nggak relate ya, nggak relate gitu kan. Jadinya ya lumayan harus ngikutin gitu. Dan akhirnya semenjak pandemi gitu, karena memang di rumah lumayan luntang-lantung kan, aku ngeliat kayaknya ada platform TikTok nih lucu gitu ya. Dan waktu itu aku belum nemuin kayak dosen yang share hal-hal yang mungkin mereka nggak misalnya kalau dosen kan share hal-hal yang formal gitu ya. Aku tuh kadang share hal yang informal juga gitu. Misalnya kenapa sih dosen itu pilih kasih misalnya kayak gitu. Itu aku bahas gitu kan. Sama kemarin tuh kenapa dosen tidak membalas chat. Iya kayak gitu-gitu. Itu yang sampai udah hampir 3 juta ya kayak viewersnya. Jadi ternyata setelah aku berusaha untuk mendekati, akhirnya aku jadi kayak dapat feedback juga dari mereka. Mereka kita tuh kayak gini Bu, kita tuh nggak on cam kayak gini Bu, kita tuh jadi insight juga gitu. Jadi menurut aku memang perlu banget buat kita terus menggali ya sebenarnya tuh mereka tuh maunya apa gitu. Karena kan mau nggak mau kita adalah orang yang jadi sumber informasi kan. Ya betul. Gitu. Itu aja sih paling. Dan sekarang karena era sosmed dan mahasiswanya Mbak Tia pasti main sosmed. Pasti. Jadi di situ gitu. Caranya untuk bisa mendekatkan ya. Benar. Ya selain itu juga mungkin ya adalah promosi tipis-tipis ya namanya kan juga. namanya juga akhirnya jadi konten kreator ya dapet lah akhirnya benefitnya gitu. Tapi tadi Mbak Tia sempat singgung katanya kan hobinya tuh berniaga, jualan, berbisnis, berdagang. Tapi ternyata setelah Mbak Tia jadi dosen juga tidak meninggalkan dunia entrepreneur ya? Alhamdulillah enggak sih, meskipun ya akhirnya struggling juga ya Mas karena Abe. Dua ini ya. Harus membagi waktu juga gitu. Tapi so far gini sih, aku mikirnya ya mumpung masih muda gitu kan, terus mumpung masih sehat, insyaallah gitu ya, masih belum ada buntut-buntutnya juga belum ada suami dan anak. Tanggung jawab lebih. Iya benar. Gitu. Jadi aku mikir ya udahlah waktuku habis buat yang aku senengin aja gitu mikirnya. Meskipun capek sih sebenarnya. Cuman ya tadi akhirnya karena untungnya WFH mulu. Jadi ada waktu. Benar begitu. Berarti pendidikan Mbak Noel kan di kafe kan Mbak Tias ya? Kafe. Itu dampaknya apa Mbak ketika Mbak Tias mau memulai entrepreneurship gitu? Oke, ini kalau ngomongin ini juga seru banget ya sebenarnya. Aku tuh dulu sempet Abe waktu selesai SMA kan pengennya tuh bukan di kafe kuliahnya. Oh malah bukan di kafe? Karena di kafe waktu tahun 2008 terkenal gak sih? Gak ada yang tahu. Desain grafis gak sih? Desain grafis, kan gak ada yang ngerti gitu kan. Jadi apa? Iya apa itu jurusan gitu apa? Orang tua pun dijelasin, ya, betul. Pokoknya gitu. Jadi aku tuh belum kepikir, aku tuh sukanya dulu komunikasi. Oke. Aku dulu mantan penyiar.
Jadi waktu aku SD ya, pernah mungkin SD, aku siaran aku cari duit dari SD, AB. Jadi waktu SD aku udah pernah siaran dan memang nggak tahu kenapa emang kalau ngomong di depan umum tuh kepedean ya. Overconfidence. Iya, bacot ya orangnya. Gitu. Terus akhirnya aku memang pengen banget komunikasi. Tapi itu kan sosial, kebetulan aku ambil IPA kan. Terus akhirnya ketemulah di ITS nih, ada DKV, dan itu bener-bener aku yang kayak nggak tahu apa, cuman kan ya alhamdulillahnya orang tua aku tuh open mind banget, jadi ayo coba browsing, diajak ke sana malah, pas di sana lagi ada pameran. Ke kampus gitu, itu angkatan 2008 tuh baru angkatan berapa ya? Baru kan 10, itu 10 kalau nggak salah. Maksudnya angkatan ke 10 apa ke 15 gitu, aku lupa. Aku 16 kalau nggak salah, berarti ya ke 15. Ya udah, terus ternyata cita-cita menarik ya gitu, ternyata ada cara komunikasi yang bukan dari verbal aja gitu. Tapi dari film, aku mikirnya film, bikin poster, bikin komik, animasi kayak gitu-gitu kan. Dan ternyata aku memang suka. Karena dari kecil emang aku sebenarnya suka gambar. Pas berarti. Benar, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ditanyain apa yang akhirnya bisa membuat membantuku gitu ya di dunia entrepreneur, di konten juga atau di ngajar juga, ya benar-benar kebantu karena sebenarnya semua basic yang harusnya kita tuangkan sebagai dosen, sebagai entrepreneur itu bisa aku kerjain sendiri gitu loh. Bisa diaplikasikan sendiri ya? Iya benar, ide dan pemikirannya itu dari aku gitu. Jadi kadang-kadang misalnya nih tanpa orang lain pun bisa jalan gitu kan, secara kasarnya gitu sebenarnya. Dan kalau misalnya maaf nih orang yang misalnya nggak punya kemampuan desain gitu ya, jadi mereka kan kesulitan di situ kan gitu. Jadi mungkin dia akan kayak nyari orang siapa, bener atau pakai jasa gitu. Nah alhamdulillahnya selama ini lumayan bisa diatasin sih gitu. Nah itu bener banget sih, memang DKV itu salah satu juga jurusan yang orangnya nggak butuh lulus untuk cari uang kan. Bener, setuju. Dulu tuh juga aku dan teman-temanku itu aku dulu dibikin Mbak di Jogja tuh bikin organizer buku tahunan anak SMA. Jadi kayak bikin cari-cari vendor anak SMA gitu. Cari anak SMA, kita bikinin desainnya, foto juga, terus foto. Jadi kayak majalah gitu loh. Duit kan lumayan. Duit, ya? itu posisinya kan belum lulus. Belum lulus, masih kuliah ya? Masih kuliah, masih di samping kuliah. Cuman ngomongin soal perkuliahan di kafe, ini sih sebenarnya aku penasaran sih sebenarnya ngomong ketemu ibu dosen ya kan. Dosen TikTok. Iya, gimana? Aku D3 tapi aku nggak tahu kalau S1 gimana, cuman dari yang aku sering diskusikan dengan teman-teman itu kebanyakan pendidikan di kuliah itu tidak mengcover hal-hal yang dibutuhkan untuk berbisnis. Jadi hanya misalnya kayak kan kita tahu ya misalnya Nirmana, terus habis itu gambar bentuk gitu DKV ya. 1, 2, 3. Maksudnya fokusnya tuh di estetiknya gitu. Iya. Sementara ketika sudah di dunia nyata itu kan harusnya kan estetik dan aspek bisnis itu kan bisa jalan beriringan, barengan ya. Kan itu kan sama-sama pentingnya. Cuman di keresahanku dan teman-teman itu apa sih dulu pas kuliah itu nggak banyak diajari soal bisnisnya, ngitung fee dan segala macam. Bikin bisnis plan aja deh. Diajarin nggak sih waktu kuliah nggak kan gitu. Iya. Jadi gini sih Be, jadi sebenarnya kenapa kok Abe ngerasa kayak gitu? Karena memang kamu tuh orangnya cenderung otak kanan kan. Karena memang kamu imajinatif banget gitu. Meanwhile apa-apa yang kita coba pelajarin di kampus itu kan sebenarnya lebih lebih ke arah hard skill ya. Ya kan kamu belajar buku, teori, belajar globe nih, mumpung ada globe jadi ingat ya. Belajar di mana sih letaknya Afrika, di mana tuh kan sebenarnya hard skill ya gitu. Tapi yang Abe tadi ceritain, kemampuan jualan itu kan sebenarnya soft skill. Jadi termasuk kita ngomong nih, Abe jago ngomong, bikin konten dan lain sebagainya itu kan sebenarnya soft skill. Dan itu memang bukan nggak diajarin sih, cenderung diabaikan gitu. Sebenarnya dulu ada sih Mbak materi kuliah makul entrepreneurship. Presentasi dulu deh. Iya, presentasi dulu. Tapi memang anak-anak itu pas itu cenderung untuk kayak apa sih gitu loh. Karena memang tidak dijadikan suatu patokan penilaian mungkin. Nah makanya kalau sekarang sih aku mencoba untuk membuatnya gini. Jadi dalam satu materi kuliah gitu ya. Jadi misalnya satu mata kuliah kan ada 16 kali pertemuan. Itu nggak melulu penilaiannya masalah hard skill kalau aku pribadi. Jadi teman-teman aku minta untuk bisa tadi presentasi. Kemudian sekarang aku bikin konten dan aku pikir kan kayak seneng nggak ya mereka gitu kan. Ternyata malah seneng banget gitu. Apalagi bikin konten TikTok gitu, dan kita nggak pernah tahu kan semua orang tuh kan punya kecenderungan masing-masing. Mungkin ada orang yang dia itu nggak begitu suka nampilin wajah misalnya, tapi dia suka nulis. Nah akhirnya dia suka ilustrasi gitu. Ada juga orang yang mungkin
orangnya banci tampil banget, jadi aku bisa menemukan banyak bakat-bakat terpendam, bakat itu gitu. Jadi akhirnya ya yang aku lakukan adalah jangan monoton lah di kelas gitu. Jangan hanya nilai dari udah belajar ini bisa enggak, nah implementasinya apa, habis itu kamu punya cara apa untuk bisa menyampaikannya. Harus ada outputnya gitu ya. Benar, itu sih yang bisa membantu belajarin soft skill karena itu memang penting banget dan itu jarang disentuh sih kayak gitu. Dan aku ngelihat konten-kontennya Mbak Tias tuh sebenarnya juga coba dulu aku punya dosen kayak gini ya. Terima kasih nih menyogok apa ya. Karena zaman dulu mungkin karena angkatan lawas juga ya, kan aku angkatan 2010 ya. Itu dosen-dosen tuh cenderung kayak cuma 2, kalau nggak friendly killer. Oke, cuma 2 pilihan ya. Belum ada dosen TikTok tadi. Belum ada dosen TikTok. Ya mungkin karena ini juga karena kan zaman semakin juga zaman ya gitu. Zaman dulu kan mungkin dosen-dosen tuh malu loh kalau punya sosmed. Iya. Zamanku dulu gitu, maksudnya kalau ketahuan dia punya Facebook ya, zaman dulu tuh kayak nggak gitu? Mau gitu, nggak terlalu open gitu. Sekarang sih ya alhamdulillahnya ya. WhatsApp jam 9 malam ya harus dibalas gitu sama mahasiswa sekarang gitu. Tapi sekarang kuliah online kayak gini, mahasiswa gimana sih? Maksudnya kayak tanggapannya, maksudnya mereka tuh malah males apa misalnya malah nyari-nyari lebih proaktif dosennya apa gimana sih? Iya. Sebenarnya aku di awalnya tuh mikirnya kayaknya mereka itu awalnya ya, kayak mereka nggak terlalu seneng. Karena mereka merasa kayak ada sesuatu yang hilang gitu kan. Maksudnya pertemuan intens, apalagi DKV loh ya. DKV itu kan mostly kan praktik ya. Jadi ketika kita di online dan misalnya ayo buka kertas gambarnya gitu. Kan aku bingung juga ya gimana nyari, mereka juga iya Bu saya buka gitu. Ternyata dia sambil makan dan seringnya kadang-kadang di warung mereka itu ya. Ya you know anak DKV gimana sih yang ngumpul di warung. Luar biasa ya. Iya aku kadang-kadang dia ini lupa off cam. Jadi dia ketahuan ngapain. Loh itu kamu di mana? Oh iya bu, di sebelahnya ada temannya juga ikut kelas itu juga. Jadi ya udahlah ya gitu. Tapi aku tuh adalah dosen yang memang menurut aku ya udahlah, karena bagi aku gini, kuliah online itu udah susah nih anak-anak. Susahnya kenapa? Nggak semua mereka tuh punya device yang mumpuni. Betul. Ada tipikal mahasiswa yang device-nya buat online 15 menit itu udah panas, kasihan kan gitu, daripada mereka harus beli lagi. Jadi aku mikir ya udahlah ya gitu, yang penting mereka tetap into kayak gitu. Into tuh maksudnya ikutlah 30 menit, 15 menit itu udah nggak apa-apa banget bagi aku. Nah dulu mereka agak ngerasa kayak gitu, aduh Bu nggak bisa fokus, nggak bisa ini, pulsanya nggak ada, ini habis dan sebagainya gitu. Cuman sekarang kayaknya mereka udah mulai terbiasa gitu, karena mereka udah pinter. Maksudnya pinter tuh apa? Sekarang mereka tuh tahu misalnya kayak, kalau sama Bu Tias bisa lah di record. Nanti aku dengerin recordnya ya. Makanya kan aku bebaskan ke mereka gitu. Karena bagi aku ini tuh udah barrier banget dalam dunia pendidikan kan gitu. Tapi kalau aku tambahin pressure, kayak misalnya kan ada dosen lain yang wajib on cam, wajib jawab gitu. Menurut aku tuh mereka bakal makin lari makin gitu, makin males gitu. Makanya aku mikir ya udahlah gitu. Apa yang membuat kamu senang? Yang penting tugas tetap bisa aku pantau gitu kan. Tugas pun juga bervariasi. Ada yang ngumpulin di sosmed, ada yang ngumpulin di Google Classroom, di Edmodo kayak gitu. Ada yang langsung misalnya ayo buka link ini, kita kerjain tugas bareng kayak gitu. Jadi ya memang kita yang harus pinter-pinter membuat situasi itu nggak bosen gitu loh gitu. Karena kalau nggak gitu hilang udah. Mungkin juga karena Mbak Tias juga bisa dibilang ya angkatan kekinian lah ya. Iya, masih muda lah ya. Gitu. Ya masih harus berpikir gitu. Iya, aku membayangkan kalau misalnya dosennya misalnya di atas umur 50, 40 itu kecapnya susah ya. Kasian banget, bahkan ada ini cerita, dia pun lagi S2 juga. Adik aku S2 dosennya kan pada profesor semua karena dia ambil HI kan di UGM, di Jogja juga. Dosennya pada nggak bisa Zoom, nggak bisa Hangout Meet gitu. Jadi ya udah kalau misalnya nggak ada yang bantu, misalnya cucunya nggak ada atau mahasiswanya nggak ada yang bantu mandu dia, udah nggak ada kelas. Kadang juga mahasiswanya malah, ini nggak mudeng nih. Iya nggak mudeng. Kita manfaatkan. Wes dadah gitu ya, bye bye gitu ya. Tapi kalau anak yang pintar kan dia gimana nih kita nggak ada kelas buat anak yang ya gitulah ya. Dia mikirnya ya udahlah asik gitu. Jadi kasian juga sih, makanya nih tantangan banget buat dua belah pihak, nggak hanya mahasiswanya aja, sebenarnya dosennya juga challenge banget gitu. Iya benar sih. Cuman ya tapi sekarang ini kayaknya mulai normal lagi ya. Normalnya masih gimana? Maksudnya kayak perkuliahannya mulai masuk lagi. Udah masuk. Kan udah vaksin juga. Tetap online. Oh, tetap online. Tetap online. Oh. Masih tetap online. Aku jam 2 nanti ngajar juga online gitu. Ya itu tadi masih pakai Hangout Meet, masih pakai link. Cuman sekarang bedanya jadi kita kayak punya apa? WhatsApp group. Paling ya gitu doang sih. Terus paling punya kayak Google Classroom gitu.
Belum sih, belum ada yang offline setahu aku karena ya? memang belum boleh kan ya. Maksudnya apalagi sekarang lagi agak tinggi-tingginya lagi kan ya. Jadi kayaknya benar-benar dijagain lagi banget. Tapi kemarin si Pak Nadiem sih bilangnya Juli itu udah ditarget harusnya. Harus tatap bisa muka. Hybrid. Okay. Jadi hybrid itu mungkin jurusan-jurusan yang benar-benar butuh praktik kayak tekkim, misalnya teknik kimia, teknik fisika yang butuh lab, yang kan kasihannya dia kedokteran, yang paling kasih tuh kedokteran juga loh. Iya bener. Gimana tuh dia mau bedah-bedah boneka apa gimana kan nggak mungkin ya gitu. Jadi ya lumayan lah, mungkin yang hybrid itu yang harus dilaksanakan sih. Iya. Terus sekarang itu tadi adalah karir Mbak Tias di dunia pendidikan kan ngajar. Sekarang aku mau pindah ke entrepreneurship-nya. Oke, boleh. Ya kan? Mbak Tias kan lumayan ya. Ada plastic shoes. Ada catatannya ya. Ada catatannya. Jadi kasih tahu udah ketahuan nih. Ada kayak shoes sama Scarface. Ini ya tadi aku bilang, Be, sebenarnya tuh bisnis kuliah, bisnis anak kuliah. Jadi aku itu dulu mulai kalau yang plastic footwear itu dari 2011. Oh, jauh banget. Iya, udah lama emang. Jadi itu waktu itu namanya mahasiswa, Abi mungkin tahu kayak ada program-program PKM. Iya, tahu. PMW, ikut-ikut itu. Oh. Ikut-ikut itu, tapi waktu itu kalau nggak salah aku dapat modal itu 12,5 juta ya, 12,5 juta. Tapi nggak lolos ke tahap yang sampai berikutnya. Finalnya. Tapi pas selesainya aku ikut Wirausaha Muda Mandiri dan disitu menang. Itu dapat pendanaan ya? Pendanaan 50 juta. Nah, semenjak di situ mulai deh kita fokus bikin konsep bisnisnya yang rada serius lah ya waktu itu setelah lulus. Cuman ya itu karena kan kita bertim waktu itu 4 orang. Cuman ya karena 4 orang ini ya adalah yang mungkin satunya mau sekolah lagi, satunya udah mau nikah dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya nggak bisa solid lah ya, karena aku juga S2 kan gitu. Jadi sempat agak 2015 tuh sempat agak naik turun gitu. Terus habis aku S2 baru bisa aku lanjutin lagi gitu. Jadi itu bisnis itu dimulai juga disambi sama kuliah ya? Sama kuliah, memang bisnis waktu aku kuliah itu. Itu cara bagi waktunya gimana, Mbak? Ya, nah ini dulu kan mikirnya kayak masa sih bisa gitu anak DKV gitu kan. Cuman karena aku berpikir waktu itu aku 2012 mungkin aku udah semester 6-7 ya, udah agak-agak tinggi ya. Jadi udah nggak terlalu ada kayak Nirmana. Iya, udah tugasnya udah nggak sabrek lagi ya. Benar, udah bukan yang tugas bawa-bawa sedotan ke kampus gitu. Begadang apa. Udah lumayan lah bisa di laptop gitu ya. Iya. Jadi waktu itu memang udah lumayan tugas-tugas yang bukan santai juga sih, udah yang compact lah. Terus akhirnya ya itu tadi sama teman, termasuk sama teman-teman di Famos ya namanya. Sempat juga bersinggungan sama teman-teman Famos. Kita kan kolaborasi bareng gitu. Gitu aja sih. Nah, cuman mungkin kalau yang Scarface tadi yang Abe tanya, jadi kan waktu itu kan aku 2000 berapa ya? 2019 belum itu pandemi. Itu Scarf ya? Hijab. Oh, hijab. Yang aku pakai. Jadi, nah ini waktu itu kan mikir, aduh bisnis sepatu ini kok agak up and down ya gitu. Konsep bikin sepatu sampai ke customer itu kan lama ya, Be ya. Jadi kayak kita harus desain, prototype, salah desain lagi prototype. Aku agak lumayan nggak bisa karena kerjanya udah ada yang lain kan, jadi dosen gitu. Nah terus akhirnya aku berpikir apa ya bisnis yang bisa returnnya cepet, aku nggak terlalu mikir di produksi, nggak terlalu di desain. Terus aku pikir iya ya kayaknya jilbab ya cuman beli kain potong-potong jahit pinggir jadi. Dan bener gitu 3 bulan itu udah balik modal. Jadi aku merasa gini, kenapa nggak dari dulu ya jualan jilbab ya gitu. Mungkin karena dulu belum berjilbab sih waktu bisnis Scarface tuh belum bisnis plastik tuh belum berjilbab gitu. Jadi akhirnya ya itu adalah konsep Scarface itu adalah konsep pivot aja gitu. Jadi dari bisnis yang mungkin menurut aku lumayan challenge gitu ya, terlalu rumit gitu, akhirnya aku mencoba untuk mensimplifikasi aja bisnis kan gitu, dan akhirnya jadi Scarf ini sampai sekarang. Mbak Tias kan kelihatan kayak passionate banget sama entrepreneurship ya. Iya. Kok bisa gitu banget, maksudnya kok dibelain sampai double job sama kuliah, sekarang ngajar juga masih dibikin. Itu kenapa sih, Mbak? Karena mungkin inilah ya hakikatnya anak desain kali ya. Keriting cari duit ya. Iya, keriting dan cari duit. Tapi sebenarnya lebih daripada itu lebih ke arah menciptakan sesuatu aja gitu. Kayak seneng aja ketika kita punya karya terus ada orang yang pakai. Lebih dia bisa appreciate gitu. Jadi kayak even itu cuma selembar kain kayak jilbab gitu ya. Tapi kan jilbab pun itu kalau anak DKV yang bikin sebuah karya ya. Satu sebuah karya. 2 itu kayak kita benar-benar nggak bikin yang maaf ya kayak nggak yang ecek-ecek gitu loh. Jadi benar-benar dipikirin kain yang enak gitu. Packagingnya gimana, labelnya gimana, itu yang somehow akhirnya jadi kayak kepuasan aja gitu. Ya mungkin anak DKV semuanya kayak gitu kali ya. Jadi kayak
Ya sejujurnya kalau aku disuruh gimana ya sekarang gitu ya, kerja sama orang, maksudnya kerja di perusahaan sama bisnis sendiri, aku tuh sebenarnya lebih memberatkan ke bisnis sendiri. Cuman ya ini lagi pandemi juga kan, ya jadi aku berpikir, dan sebenarnya ngajar pun juga jadi passion gitu, jadinya berusaha untuk jalankan dua-duanya kayak gitu. Tapi aku emang seneng aja kalau aku punya karya dan dipakai orang gitu. Kalau misalnya pasti kan kalau kita ngomongin bisnis itu kan pasti itu kan seperti yang Mbak Tias bilang kan up and down kan. Up and down kan. Pernah nggak sih ngerasa kayak ketika lagi down gitu, wah aku udah ajar, bisnis capek, juga lagi gitu ya. Capek, bisnis juga lagi down. Pernah nggak sih kayak apa aku lepas aja ya gitu loh? Oke. Bisnisnya atau? Bisnisnya sering kayak, sih, bukan lepas sih, lebih kepada kayak kalau dilepas sampai aku nggak mau ngerjain lagi tuh nggak pernah ada kepikiran sih, alhamdulillahnya. Kayak benar-benar kayak udah nggak, bodo amat itu enggak gitu, karena mungkin tipikal aku bukan yang kayak gitu ya. Menyerah ya? Karena kan tipikalku sebenarnya bukan hanya for the sake of money sih. Tapi ya ada kepuasan tadi di situ gitu. Creating istilahnya punya nama di belakang suatu brand itu menurut aku menjadi sesuatu yang menarik, yang membanggakan ya. Benar gitu, karena Sekastik misalnya itu sudah jadi pemenang WMM. Jadi kalau orang sampai sekarang pun googling nama Tias Anjanastiti, yang keluar tuh itu. Paham nggak sih, kadang-kadang tuh kayak bikin, waduh aku nggak bisa sih hilang dari situ gitu. Jadi aku berpikirnya ya itu sih, karena itu adalah karya yang melekat ke Tias gitu. Ya meskipun rasanya kayak berdarah-darah gitu ya, kayak kadang ya aku ngerasa banget sih, apalagi lagi pandemi kayak gini. Aku dulu punya toko kan, udah punya store. Oh, sudah punya toko offline? Sudah punya store offline, tutup juga sekarang. Oh, di mana pandemi? Di City of Tomorrow. Oh, di Cito. Di Cito, tapi sekarang aku gabung sama temen aku di Royal Plaza. Jadi kayak kita consignment. Akhirnya yang di Cito tutup? Tutup. Nggak ada orang. Nggak ada orang ke mall. Sebenarnya emang parah juga, karena waktu itu sempat ada isu juga kan, di sana mau dibangun rumah sakit COVID. Kan juga serem kan, akhirnya ya udahlah, keputusan kemana per Januari. Pas aku juga waktu itu kena COVID bulan Februari, akhirnya aku berpikir udahlah, calm down dulu, mungkin ini waktunya untuk ditarik dulu. Ya udah, habis itu akhirnya sekarang udah buka lagi sama temen di Royal. Soalnya kalau aku lihat tuh entrepreneurship itu memang apa ya, itu tuh game of endurance gitu loh. Benar. Jadi banget. Itu ya kita mungkin kalau nggak kuat ya mati. kita produk kita bagus, skill kita jualan oke, ya nggak apa-apa monggo Mbak. Tapi pasti kan ada yang namanya kegagalan gitu. Ya, itu pasti. Gimana caranya kita tuh bisa bertahan gitu loh. Keep up ya di situ. Iya benar sih. Dan kadang-kadang aku tuh sama orang-orang, aku salut sama orang-orang yang punya bisnis, entrepreneur gitu, karena mereka tuh kok iso ya bertahan gitu. Iya. Kok maksudnya misalnya nih jelek-jeleknya, kasarnya kayaknya nggak dapet apa-apa deh, tapi kok bisa bertahan. Nah itu tadi kalau menurut aku, karena ya tadi bersyukurnya adalah aku adalah orang yang aware sama desain, aware sama visual gitu ya. Jadi misalnya nih di satu kerjaan aku ini down banget yang sampai minus gitu ya, aku masih bisa survive dengan kerjaan lain. Iya. Dan somehow kerjaan lain itu kadang juga nutup lubang-lubang itu tadi gitu. Jadi pelan-pelan nanti semakin dibangun gitu sih. Dia ya udah dinikmatin aja sekarang, yang bisa dilakukan apa gitu, ngajar, jalan, bisnis ya dikit-dikit jalan meski lagi pandemi. Konten kreator yang tadi mungkin berpikirnya kayak gimana gitu kan, itu TikTok itu sekarang 180. Awalnya cuma buat iseng-iseng. Buat iseng-iseng itu dari bulan Agustus 2020 loh. Itu udah berapa bulan? Cepet banget, dan ya kaget juga ternyata nilai segitu bisa menghasilkan cuan juga, mulai banyak kolaborasi brand dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ya dinikmatin aja lah gitu, bahwa berarti artinya ilmu yang aku terapkan selama ini tuh nggak sia-sia gitu loh, lumayan lah gitu ada hasilnya. Jadi nanti pelan-pelan ngerjain semuanya, pasti bisa lah menurut aku. Nah itu yang mau tanya selanjutnya, karena ngelihat Mbak Tias nih, aku berpikir kayak, wah ini Mbak Tias nih sangat mengerti sekali soal branding. Iya kan? Kayaknya kalah ya kalau sama kalian. jangan. Nggak, minimal tuh personal branding gitu loh. Karena aku ngelihat Mbak Tias nih kayak aware banget yang namanya personal branding di sosmed gitu loh. Oke. Emang suka ya, maksudnya kayak ya sebenarnya sambil ngelihat juga gitu, karena kan gini ya kalau di TikTok ataupun sosial media lain tuh kan, khususnya TikTok ya aku ngomong, itu kan memang cara viralnya tuh unik banget, karena dia kan udah nggak berdasarkan followers kan. Ya, aku juga nggak tahu tuh gimana. Jadi kalau TikTok itu, Famos belum punya TikTok ya? Ada TikTok. Oh, ada. Cuman aku nggak punya TikTok. Jadi gini, TikTok itu benar-benar bukan perkara berapa besar followersmu. Karena kamu punya followers 10 pun ya anggapan, kamu bisa punya viewers sampai 1 juta, 2 juta. FYP. Jadi dia itu perputaran feed-nya tuh jadi FYP kan. Beda kalau Instagram misalnya followersmu 10.000 baru bisa swipe up, mungkin baru rame tuh trafficnya. Tapi kalau di TikTok baru bikin pun AB, tapi videonya itu mungkin ya tadi memenuhi standar viralnya Indonesia gitu ya. Viralnya Indonesia ya mungkin kalau enggak kamu berprestasi banget,
atau enggak kamu bobrok banget gitu Hancur ya. banget Nah, kamu bikin skandal apa gitu bisa viral di TikTok. Kamu mau, nah terserah Abe mau pilih kayak gimana. Nah, itu bisa langsung naik ke FYP. Dan sekalinya kamu dapat atensi di FYP, orang kan akan masuk nih ngelihat profilmu, siapa, bisnismu apa, karena ya apa tuh namanya, convertnya TikTok tuh lumayan loh, Be. Jadi waktu pertama kali aku rame banget di TikTok ya mungkin awal-awal 2021, bisnis tuh keangkat. Kerasa ya? Kerasa. Jadi, tiba-tiba banyak yang order gitu. Maksudnya Shopee yang biasanya trafficnya nggak segini kok jadi segini. Oh, wow. Terus waktu aku ngelihat, wah ternyata dia klik linknya dari TikTok. Jadi menurut aku orang mikir kayak TikTok itu ini banget sih, maaf ya, misalnya kampungan banget gitu ya. Lo jangan salah, itu orang-orang kaya semua yang main gitu loh. Maksud aku berpikirnya nggak kayak gitu. Jadi seru aja sih akhirnya sekarang bisa punya platform yang menurut aku ya orang kalau misalnya mau tahu Tia sebagai apa bisa ngeliat ke situ gitu kan. Tapi kan di situ aku juga nggak bahas dosen melulu sih. Kadang juga bahas fashion, bahas desain. Korea ya Mbak ya? Fashion, iya. Korea. Iya emang iya. Ada. Oh ada ya. Ngajar gaya biasa, ngajar gaya Korea. Iya. Oke. Loh, Mbak. Oh gitu, thank you loh. Jangan lupa di follow. Bikin dong berarti. Iya, jadi aku bikin tips Mbak Yas itu yang buat edukasi. Ada konten di cafe juga sekarang. #konten di cafe aku bikin juga sama lesson learn, ada gitu-gitu lah pokoknya ya namanya mencoba untuk membuat ini ya istilahnya membuat supaya orang tuh kayak oh kalau mau cari ini tuh sini gitu. Berarti bikin konten gitu tuh terplanning nggak sih? Apa mau bikin apa? Aku mau bikin lah. Ada planning ya? Luar biasa. Loh, jangan maksudnya aku gimana ya? Kadang pengen promosi TikTok apa gimana? Soalnya gini loh. Kalau kamu bikin YouTube nih, kayak sekarang kan kamu butuh text time banget ya. Aku harus datang ke sini, kita shoot, produksi harus ada pasca produksi. TikTok itu sehari bisa bikin 10-15 konten, langsung diupdate seminggu. Bener banget sih. Jadi kan? Ditabung dulu kontennya. Tabung aja dulu. Karena kan dia bodo amat sama estetik, bodo amat sama apa. Udah pokoknya kontennya tersampaikan 60 detik. 60 detik atau 3 menit ya, sampai 3 menit. Sekarang juga. Udah bisa 3 menit. Udah bisa 3 menit. Tapi aku jarang. Nah, biasanya brand-brand pun lebih suka yang 60 detik. Gitu, Be. Jadi menurut aku menarik banget gitu. Daripada Instagram juga bahkan. Iya kadang ya sih. Aku pernah baca ya di TikTok tuh kenapa sekarang hot banget, lagi rame banget. Karena di sana tuh kontennya tuh gampang di-relate orang gitu dan nggak perlu bagus. Bener. Gitu. Kamu kayak misalnya kamu ngedraft video apa yang estetik gitu ya kamu masukin ke TikTok, kamu kasih audio viral gitu kan, masuk udah. Iya. Maksudnya udah bisa diterima gitu. Nah tapi ya kalau misalnya kamu cuman gelambiar doang gitu ya nggak akan punya viewers. Tapi kalau kamu nanti fokus ke satu hal, kamu bahas sesuatu kayak aku kan lebih ke dosen tentang edukasi gitu ya, akhirnya jadi punya penikmat kan, kayak maksudnya ada followersnya. Itu ya taktik untuk memenangkan algoritma TikTok itu. Yes, benar. Adalah bikin video yang kalau nggak bagus banget. Nggak usah bagus banget, ya konten full aja. Konten full. Kamu suka tentang ada apa? Temanya gitu ya. Benar, ada temanya dan satu sih. Update-nya setiap hari. Konsisten ya? Setiap hari ya. Bukan 2 hari sekali kayak Instagram kan mungkin kamu sebulan sekali update gitu ya. Kalau TikTok harus setiap hari. Karena bisa aja video yang kamu update minggu lalu baru hit sekarang gitu. Jadi dia tuh lucu banget sih algoritmanya. Jadi kayak misalnya video bulan lalu tuh tiba-tiba naik lagi sekarang. Banyak yang ngomen, nah itu lucu kan. Karena dia tergantung dari tadi bagaimana orang share, gimana orang tuh nerima konten itu. Jadi ketika mungkin dulu dia nggak ngelihat gitu kan, terus sekarang dia mulai ngeliat profilku di share, satu orang share lagi gitu. Jadi banyak yang tahu. Jadi dia kayak surprise aja gitu FYP-nya. Ini tapi Mbak Tias tuh sebelum melakukan ini semua riset nggak sih? Atau ini kebetulan aja terus ada satu yang viral atau gimana? Nah mungkin tanpa disadari riset kali ya. Karena mungkin Mbak Tias kan juga backgroundnya kan. Iya sih. Riset itu lebih kepada kayak gimana ya orang-orang yang udah ada, ya benchmarking aja lah gitu. Misalnya ini ada si dosen online juga, nah orang Unpad atau siapa ya, Unpad kalau nggak salah, udah senior juga di atas aku ngeliat gimana beliau gitu kan, terus habis itu aku ngeliat gimana caranya beliau update dan sebagainya, terus aku ngeliat apa yang kurang gitu, maksudnya apa yang tidak terjawab dari permasalahan itu misalnya. Oke, akhirnya aku coba jawab di tempatku gitu, jadi saling melengkapi aja yang ada konten-kontennya di Tapi Mbak Tias enjoy banget ya membuat konten-konten. Enjoy, ini sekarang jadi sweet escape aja lah. Karena bosan kan di rumah ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Waktu banyak. Bener. Jadi kayak nggak ngantor juga. Kalau dulu kan kalau di Gresik, aku sih kepikiran nanti kalau udah WFO lagi kayaknya bakal susah sih bikin konten sih. Gak ada waktu ya. Iya nih, mungkin ya di jalan gitu ya karena sekarang. Kalau sekarang kan di rumah latar belakangnya. Gitu. Tapi gimana sih Mbak? Aku penasaran gimana konten TikTok itu bisa di-convert ke sale gitu loh.
sale yang tadi, kalau bisnis. Macam-macam, ke profit atau ke sale atau ke endorse atau apa? Sale. Nah, jadi misalnya Mbak Tias punya bisnis dari TikTok tuh bisa ke sana. Oke. Gitu loh. Jadi dulu pertama kali aku berusaha untuk mencari konsep tema tadi, misalnya kan aku kayak tadi kan Abi kan nanya, Mbak, kok di TikTok tuh sekarang ada tips Mbak Yas, ini kan itu kan adalah dulu historinya kan masih cari-cari di awal gitu. Di awal ya aku maksudnya nggak langsung bikin tips-tips itu kan. Gelambiar juga segala macam gelambiar juga gitu. Terus di awal juga aku bikin konten tentang bisnis, tentang aku punya brand apa gitu. Nah, akhirnya baru sadarnya adalah ketika aku mengupdate tentang dosen-dosenan itu, perdosenan itu orang interest. Jadi ternyata kata kuncinya aku temukan nih. Ini trafficnya naik kalau aku bahas tentang dosen. Oh, memang harus dicoba ya? Yes. Jadi kan, ternyata kalau bahas tentang perkuliahan online, rame. Aku coba lagi tentang, misalnya besok tentang apa, tips make up misalnya. Sepi lagi. Besok lagi tentang dosen, rame. Oke, berarti kata kuncinya memang orang-orang ini sudah sangat yang tentang dosen. Jadi mau bikin konten tentang fashion pun atau bisnis pun, misalnya aku masarin Scarface ya, depannya tuh tetap tips Mbak ya, paham nggak? Oh gitu. Iya, gila kan, nggak nyangka kan? Soft selling gitu. Soft selling, jadi aku tetap, hai aku punya tips nih, gimana caranya untuk bisa semangat kuliah. Tengah-tengahnya, nggak hari ini aku pakai apa? Gitu. Gitu ya. Gila kan, jadi emang ya seperti itu gitu. Ternyata ya soalnya kalau kita langsung hard selling di awal, mereka nggak nonton. Udah malas kali ya soalnya. Gitu be ceritanya. Gitu. Menarik ya. Menarik ya. Terbuka nih, menarik. Yes. Kalau itu yang tadi convert to sales-nya ya. Kalau misalnya soal endorse gimana sih Mbak? Maksudnya kenapa ada brand yang percaya gitu buat dipromosikan? Kalau itu dulu mungkin mulai banget boomingnya tuh pas followers sudah naik ke 100 ya, 100.000. 100.000 tuh udah mulai banyak ya, 50.000 lah, waktu 50.000 udah ada beberapa brand lokal, terus 100.000 udah lumayan mulai banyak kayak udah nggak brand lokal lagi sih, udah lumayan yang brand. Itu brand yang approach by email kayak gitu, ada yang by DM juga macam-macam. Aku sih pertamanya kayak yang berpikir aku sama-sama nggak ke arah situ sih, maksudnya aku juga nggak berpikir aku pengen jadi content creator yang berduit apa gimana tuh, enggak sih, karena ya bagiku seneng aja, aku juga udah punya kerjaan gitu kan, seneng aja tiba-tiba ada orang yang bisa kita balas-balasin komen gitu kan ya, komen satu video bisa 1.000 gitu kan, kayak seneng banget ya. Terus tiba-tiba dapet tawaran kayak gitu, dan ketika aku mencoba untuk menerima dan ternyata membuat responnya juga bagus. Udah gitu. Yang penting tidak keluar dari jalur sih. Jadi aku tetap milih-milih juga, Be. Jadi ya milih brandnya maksudnya. Benar. Maksudnya bukan milih brandnya ya. Jadi lebih kepada ini bisa nggak ya dikaitin sama konten edukasi. Jadi gitu. Jadi endorse-nya tuh nggak cuma jualan. Iya sih. Jadi ada pengantarnya yang nyambung gitu ya. Benar. Aku selalu bilang kayak gitu, dan aku selalu bilang ke mereka juga, nanti kalau aku nggak bisa kayak misalnya mereka punya satu brief gitu ya, nanti tetap kita ini ya blend sama konten edukasi, karena menurut aku tuh biar ngunci aja viewersnya, jadi nggak takutnya kan kalau asal-asal ambil kan jelek ya nanti ya di traffic juga nggak bagus. Secara gitu. branding juga. Benar. Oh gitu. Menarik sekali. Aduh sampai batuknya. Iya nggak apa, minum lagi Mbak. Ngomong terus tadi. Menarik sih. Oleh perkara soal konten creator tuh aku selalu penasaran. Maksudnya konten creator itu kan orang kan, orang kan, apalagi yang dikelola sendiri kayak misalnya Mbak Tias. Itu kayak, gimana ya cara mereka, strateginya mereka untuk bikin konten apa, terus habis itu tahu-tahu bisa mendatangkan brand yang mau jualan. Itu aku selalu penasaran gimana caranya. Jadi memang jadi yang terpenting memang kita harus mencari tema apa yang paling rame ya Mbak ya. Iya benar. Yang untuk dijadikan ini kan, jadikan kekuatan identitas konten, mungkin ya, identitasnya apa gitu. Dan mereka sebenarnya kayak kemarin nih barusan dealing juga misalnya sama satu brand, mereka udah tahu. Jadi kalau misalnya brand yang udah besar itu biasanya dia tuh udah bikin brief, jadi udah tahu misalnya siapa nih KOL-nya ya. Brand gede nih. Enggak sih, biasa. Jadi KOL-nya siapa, dia tuh udah riset. Jadi misalnya Tias nanti sebagai dosen muda pura-puranya gini gitu. Jadi dia udah tahu kalau misalnya brand yang bebas, misalnya maksudnya yang biasanya mereka nyerahin ke kita sih konsepnya kayak gimana. Gitu aja. Tapi ya itu tadi, karena kita orang di kafe ya, jadi kalau bikin konten nggak bagus tuh rasanya kayak gimana gitu. Jadi tetap ada tanggung jawab sih kalau aku bilang. Iya. Tapi kalau Mbak Tias punya kesenangan untuk di kreatifnya nggak sih? Maksudnya kayak ilustrasi, branding. Dulu kali ya. Sekarang udah. Setelah menemukan yang lebih seru. Iya sih, kayaknya mungkin karena
aku tuh bukan ondas tipenya, bukan orang yang bisa ke depan laptop lama gitu loh. Yang keliling gitu ya. Iya, kalaupun depan laptop lama paling kayak YouTube-an, Netflix. Jadi nggak bisa yang ngerjain lama. Tapi ya maksud aku kalau aku disuruh bikin ya bisa gitu. Kalau misalnya kayak misalnya bisnisku, kalau kamu lihat fitnya Scarface itu ya sementara kayak 80% ya garapan aku juga gitu. Video-video kontennya dan sebagainya gitu. Cuman kalau memang disuruh misalnya nih mau nggak kerja jadi itu gitu ya. Kayaknya udah enggak sih. Iya sih Mbak, kadang tuh aku juga merasa karena ya kan aku jadi graphic design tuh udah dari ambil kuliah tuh katakanlah habis dari lulus ya. Sebelum lulus juga udah jadi yang aku bikin buku tahunan tadi itu. Ya. Paling dari 2011 apa ya sampai sekarang. Kadang tuh aku malah merasa karena hobinya menjadi pekerjaan tiap hari itu kayak nggak fulfill lagi ya. Ada titik selalu jenuh ada titik itunya, ada titik itunya dan kayak merasa aku bukannya seneng nih dulu ngerjain ini, tapi kok sekarang kok kayak tuntutan banget gitu loh Mbak. Ya itu tadi mungkin berarti kurang ini ya, kurang ada variasinya mungkin, gitu. Jadi harus kayak divariasi sih kayaknya. Soalnya kalau nggak gitu bakal bosen sih. Atau milestone-nya udah butuh yang lebih tinggi lagi. Misalnya kamu biasanya ngerjain project 5 juta, kamu butuh project yang 50 juta. Mungkin karena tantangannya juga harusnya lebih naik level lagi Mbak ya. Yes, itu sih, setuju aku. Nah Mbak, ini aku mau balik lagi ngomongin ke soal mahasiswa nih, kemahasiswaan gitu kan. Aku kan dulu juga pernah jadi mahasiswa nih. Mbak itu juga pernah jadi mahasiswa. Iya dong, pernah. Dan sekarang kan kayak kita udah angkatan kerja, terus habis itu kayak misalnya di Famo sendiri kan kita mantau tuh kalau misalnya ada anak magang, anak apa segala macam. Mbak Tias merasa nggak ada perubahan tipe mahasiswa dari zaman dulu sampai generasi milenial sekarang ini Mbak? Oh kebalik, dulu milenial, sekarang udah Z. Milenial sekarang udah Z. Kita nih milenial. Jadi kerasa banget. Karena zaman dulu kalau milenial itu kenapa ya? Aku sih sebenarnya mau ngomongnya tapi agak enggak. Generasi Y ya kita. Kita Y. Aku mau ngomong tapi enggak tega ya. Zaman dulu kita masih keras tipe kita gitu. Maksudnya ketika kita pengen sesuatu, kita berusaha. Nah, kalau anak-anak Z ini lumayan instan sih. Dimudahkan karena mungkin contohnya instan semua kayak misalnya ya kamu sebutlah mention beberapa influencer yang bisa terkenal dengan cepatnya itu kan anak-anak Z kan semuanya gitu. Maksudnya mereka menggambarkan atau istilahnya mempicture dirinya tuh kayak gitu. Misalnya aku pengen punya duit banyak nih, aku bisa bikin konten Instagram misalnya. Aku bisa jadi YouTuber misalnya. Itu contohnya mereka tuh di arah-arah seperti itu. Sekarang YouTuber cita-cita loh Mbak. Iya, makanya jadi anak kecil. Ponakan-ponakanku tuh juga gitu. Bocilnya ya. Bocil itu pengen jadi YouTuber. Jadi mereka mempicture masa depannya mereka tuh seinstan itu. Minimal kalau di umur kita dulu ya menurut aku kita tuh masih inilah logis lah. Maksudnya ketika aku pengen punya gaji di atas 10 juta ya kudu kerja iya gitu, harus cari duit harus cari pengalaman dan sebagainya. Nah, anak-anak muda sekarang itu lumayan kayak gitu, Be. Menurut aku ya, yang aku coba lihat di dari tadi followers TikTokku atau lain sebagainya gitu. Jadi ya lumayan harus merubah mindset mereka juga sih. Bener banget sih, dan aku bukan ngejudge, cuman merasa kayak pengalamanku bekerja dengan orang-orang yang jauh lebih muda dan segala macam itu etos kerjanya kurang Mbak ya. Iya. Sebenarnya bukan etos kerjanya kurang, karena tadi saking mereka udah merasa semuanya itu gampang gitu ya. Jadi kayak jadi selebgram tuh gampang, jadi selebgram tuh gampang. Jadi mereka akhirnya berpikirnya udah jalan instan aja gitu. Iya. Nggak mau belajar ya, mungkin secara halusnya tadi ya, etos kerja tuh nggak mau belajar. Jadi dengan kapasitas mereka yang segitu bagi mereka udah cukup gitu. Berarti mungkin karena lingkungannya juga berbeda, maksudnya di generasi yang sekarang kan kita kan ngerasain pre-sosmed Mbak ya. Benar, belum ada ya. Instagram gitu ya. Dulu handphone juga Friendster masih handphone Friendster itu angkatan pertama tuh Friendster tuh zaman SMP ya. Iya benar zaman bisa otak-atik. Iya nanti ada backgroundnya warna-warni. Bener. Kursornya kupu-kupu. Bener iya. Aku masih aku inget sih kamu. Ya dulu soalnya teman-temanku tuh lomba-lomba. Oh iya terbagus-bagusan. Semakin klip semakin bagus. Iya. Sekarang kalau dilihat alay ternyata. Anak-anak zaman sekarang kalau tunjukin itu mungkin dia tapi mungkin suka loh, bisa jadi loh. Karena kita tren tuh kan cycling banget kan. Iya, muter ya. Tiba-tiba nanti muncul lah gitu Friendster bisa jadi. Kita dulu kan ngalamin tuh HP aja masih poliponik. Benar, nggak ada kamera ya. Nggak ada kamera. Sekarang apalagi yang angkatan misalnya ponakanku SMP, SMA itu layar jebret itu udah ada boba. Sudah ada boba. Sudah ada boba dia. Boba. Iya benar sih. Aku juga setuju sih. Makanya ya sebenarnya kasihan sih. Kalau aku bilang aku mau ngomongin tadi ya ke generasi sekarang itu
kasihan karena challenge-nya tuh sebegitu besar gitu. Meanwhile effortnya mereka itu harus dijaga gitu. Nah, aku sih setuju cara paling mudah untuk bisa menjaga effort tadi itu adalah dengan tadi kita kasih role model yang bagus aja gitu. Kita sebagai yang udah tua-tua nih ya, yang udah dewasa gitu. Apalagi di sini aku punya pekerjaan sebagai dosen. Kalau menurut aku kan orang bakal ngelihat aku banget nih gitu. Jadi ya udah mencontohkan yang sebisa saya yang baik gitu loh. Maksudnya gitu sih. Berarti emang ya Mbak Tias kan sebagai pengajar tentu saja punya kayak tanggung jawab gitu ya. Iya, harus untuk mengarahkan anak-anak ini. Benar banget. Iya. Tapi selama pengalamannya Mbak Tias, apa sih Mbak yang paling susah ngadepin generasi-generasi sekarang nih di kuliah gitu loh? Kalau yang sekarang ya, misalnya yang 2000-an ke atas ya, kelahiran 2000-an ke atas itu masalah komunikasi sih. Ini karena pengaruhnya dengan online bukan? Kayaknya iya, tapi juga memang mungkin tadi itu loh, mereka itu ngerasanya mungkin kok gitu aja dosennya baper sih gitu. Aduh baper. Aku tuh sebenarnya pengen compare ya, zaman kita dulu kuliah gimana sih lo ngadepin dosen? Iya. Kita WhatsApp aja takut, maksudnya kayak kita mau tok ruangannya takut gitu kan, tapi itu nggak bisa, mereka akan mental. Kok banding-bandingin sih segitu? Ya itu mungkin barrier itu akhirnya jadi mereka ngerasanya kayak ya dosen harusnya pahamin kita dong gitu aja sih, paling cara komunikasi. Terus tadi yang masalah bagaimana mereka mau ngejar apa yang mereka pengen gitu, atau nggak usah jauh-jauh ke situ deh, mereka pengen jadi apa aja aku kadang susah ngarahin. Jadi kayak misalnya ditanyain kamu pengen jadi apa sih setelah lulus, banyak yang nggak ngerti loh ditanyain kayak gitu. Padahal kuliahnya di kafe, menurutku itu sudah cukup mengerucut ya. Benar udah mengerucut gitu, tapi nanti akhirnya setelah dia ditanyain seperti itu dia mulai mikir, oh iya aku pengen jadi ini, jadi memang harus di trigger dulu gitu loh. Gitu sih, paling itu sih, selebihnya sih biasa aja sebenarnya, cuman ya memang tergantung gitu. Kalau memang dosennya mungkin aku kan kebetulan aku orangnya kayak santai ya gitu, juga dosen yang stres banget nih gitu, tapi itu bukan berdasarkan umur sih, karena mamaku pun juga dosen. Mamaku kelahiran tahun 60, tapi mereka mamaku fine-fine aja ngadepin kayak gitu. Gitu, jadi memang itu perkara mungkin ini ya karakternya ya. Iya, karakter kali ya gitu. Jadi kalau memang bisa deket, dan harusnya dosen punya karakter itu sih semuanya gitu kan kita deket sama mahasiswa. Itu sih, tapi so far mereka itu orangnya tadi berani gitu. Jadi karena mereka tahu contoh-contoh sudah banyak gitu kan, follow YouTuber atau Instagramer atau apa gitu kan udah banyak, jadi mereka pun juga kayak berani gitu. Aku pengen tuh jadi banyak sebenarnya, tinggal actionnya aja sih. Karena beberapa lama yang lalu tuh kan kita kan nyari ini nih Mbak, nyari intern. Intern yang tuh buat magang. Ya nyari intern kan, terus kan apply. Yang masih kuliah atau? Yang masih kuliah. Apply gitu kan, orang-orang apply. Itu tuh ada tuh satu, akan lihat kan, nyortir. Ada tuh, jadi dia itu ngirim email, nggak ada bodinya. Ya paham. Kan? Cuman link cuman link gitu kan. Kalau dibuka itu ke Instagram. Ke Instagram. Jadi, wow. Instagram bukan CV. Jadi Instagram gitu, terus ada karya-karya yang memang di Instagram, tapi betapa sopan sekali. Iya, paham. Itu udah sering banget dibahas di konten TikTok Mbak Yas. Iya, kayak gitu sih. Nah tadi kan jadi masalah komunikasi kan itu sebenarnya, jadi bagi dia tuh masa sih, yang penting kan esensinya nyampe gitu. Mungkin mereka mikir begitu ya. Iya, kan yang penting kan kamu ngeliat karya-karya aku, dan aku aku pinter gitu loh, maksudnya aku punya skill gitu. Cuman kita di the way they talk itu loh kadang yang mungkin perlu sedikit diatur. Tapi itu juga menurut aku ini sih itu adalah istilahnya gambaran kita juga sih, kalau kita memperlakukan mereka juga baik, aku rasa mereka juga pasti akan mungkin baik juga ke kita. Jadi aku selalu percaya bahwa itu tuh pasti dua arah lah gitu. Kalau kitanya misalnya nih kitanya juga nggak bener nyontohinnya, ya pasti mereka udah diikutin pasti. Bener. Iya bener juga. Tapi ya memang sih kayak anak-anak itu apalagi sekarang ada sosial media, kita tuh nggak tahu mereka role modelnya seperti apa. Nontonnya siapa. Dan kadang tuh misalnya ngelihat YouTuber siapa atau influencer yang sudah gede gitu, mereka tuh cuma lihat ujungnya aja Mbak. Benar. Nggak ngeliat gimana perjuangannya. Itu sebenarnya susah juga kali mau sampai situ ya. Setuju. Ya itu sih banyak yang terjadi sih. Oke, ini kita sekarang mau pindah ke soal Mbak Tias punya podcast. Oh iya. Punya podcast. Kita podcastan ngomongin podcast. Oke, ya, podcast in podcast. Ada Koja Podcast. Apa sih Mbak Koja Podcast Mbak? Jadi ini lagi tadi project pandemi juga. Oh, ini project pandemi juga. Ternyata pandemi ini mau banyak berkah ya? Mau banyak berkah. Makanya aku selalu kasih motivasi kan ke teman-teman mahasiswa. Kalau sampai pandemi ini kalian masih nggak punya karya, kebangetan sih. No moment. Karena harusnya kamu kayak punya waktu berkali-kali lipat di rumah gitu kan.
Jadi harusnya kamu justru malah punya waktu untuk kontemplasi, kamu bikin apa, sukanya apa gitu kan. Nah kebetulan aku punya sahabat dan kita sama-sama suka bikin konten gitu kan. Bedanya dia lebih ke tulisan sih, dia penulis. Terus aku lebih ke visual gitu kan. Apa ya, kita bisa ngobrol apa. Dan kita tuh sering live bareng di Instagram. Dan ternyata viewersnya lumayan banyak. Aku pikir kayaknya dibuat reguler menarik juga nih gitu. Akhirnya kita bikin podcast itu, meskipun itu ya lumayan struggling juga sih karena kan jauh ya Be ya. Kalau kita kan di Surabaya, teman aku di Jakarta sih sebenarnya. Jadi ya lumayan harus effort kalau mau bikin gitu. Cuman ya seru lah, akhirnya kita cobain aja kan, belajar bikin editing suara, belajar apa tuh namanya, masukin ke Spotify. Seru sih. Kayak apa namanya? Famous Friday Session, FFS itu tadi ya. Itu ngomongin apa tuh? Nah kalau sama dia sih aku lebih ke sebenarnya umum sih ya, general apapun, tapi lebih fokusnya lebih ya ke motivasi, kemudian pengembangan diri, terus lebih ke sebenarnya kita nggak pernah punya topik yang tertentu apa gitu loh. Kalau ini kan lebih ke desain gitu ya, lebih ke lifestyle mungkin ya. Kalau sama di Koja Podcast itu lebih ngomongin apapun gitu, karena memang dia juga salah satu, kalau aku bisa bilang influencer bisa juga sih ya, tapi dia lebih ke masalah ekonomi. Aku lebih ke desain kan, kalau terlalu dibahas itu kan kayak bosen ya. Jadi berat banget. Nah, karena kan kalau podcast jangan berat-berat lah ya. Ntar udah baru 5 menit. Udah gitu. Iya. Gitu sih, itu project pandemi aja sih, seru-seruan aja sih. Menarik ya maksudnya. Iya dong. Harus bikin-bikin lah. Iya. Namanya apa pendengarnya ini, enggak ada? Ada Famous Force. Oh, Famous Force. Nah, harus bikin juga harusnya gitu. Iya, benar. Berarti memang pandemi ini membawa banyak ide baru. Harus. Makanya sayang banget kalau pandemi itu yang bilangnya rebahan doang, nggak punya duit. Jujur ya, bukannya gimana-gimana ya. Menurut aku tuh justru, ya iya sih daya beli melemah gitu, tapi bukan berarti nggak bisa ngasilin duit sih. Iya nggak sih? Tergantung kreativitas aja sih sebenarnya. Benar. Sebenarnya ini Friday Famous Session ini itu juga awalnya dari idenya tercetus karena pandemi. Oke. Jadi awalnya itu kita tuh live. Oh, tapi dulu bukannya punya ini juga ya, punya podcast juga ya sebelum rebranding? Itu bukan podcast, jadi live interview gitu kayak interview doang biasa di Instagram. Di Instagram kan kalau nggak salah. Awalnya kan gitu tuh. Itu kan karena kita pandemi mau bikin apa ya, yang bisa insightful juga. Terus kan akhirnya decide buat bikin live, kita datengin narasumber. Nah awalnya teman-teman sendiri kayak gitu. Terus udah berapa episode. Terus habis itu kita bilang kayak apa ya yang dibikin sesuatu yang lebih kompak kan, karena kalau live itu kan everything can happen gitu. Benar. Apa ya, terus akhirnya ya dipakai. Iyalah, bagus. Sekarang punya set seperti ini. Asik. Ini dulu nggak kayak gini? Nggak ada Mbak, ini dulu ruang kerja. Loh, jadi sebelumnya nggak di YouTube ya? Nggak di YouTube. Sebelumnya cuma audio doang. Ngobrol doang. Iyalah di YouTube biar siapa tahu nanti dapat cuan juga kan. Siapa tahu nanti dapat AdSense. Cuan is everything. Luar biasa. Bisa di-follow, diikuti. Di sini nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Klik di sini gitu. Ada Koja Podcast? Ada Koja Podcast. Ini aku aja, brand aku ya gitu. Tias Nastiti dulu dong Instagramnya. TikToknya juga Tias Nastiti. Scarface.id untuk hijabnya kakak. Terus Plastic Footwear. Plastic Shoes. Terus @Koja Podcast juga. Luar biasa. Banyak ya, borongan ya. Gak apa-apa dong, kan yang penting berkarya. Benar. Berkarya menjadi cuan. Cuan itu ya, kan bersama Famous ya, hidup cuan. Oke, terima kasih sama-sama, Mbak Tias atas waktunya. Seru banget ya, gak kerasa. Udah mau ngobrol-ngobrol. 1 jam lebih deh kayaknya. Iya, 1 jam lebih gak kerasa ya. Diedit nanti sama editor nih. Terima kasih udah mau kita usilin ke sini. Siap. Ya kan, ngobrol-ngobrol. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Ketemu lagi kita di minggu depan di Friday Famous Session. Dah.